Saya baru jawab assalamualaikum. Dia langsung jawab waalaikumsalam, tapi pasang kuda-kuda seperti ini. Assalamualaikum. Sebentar, oke? Nggak santai. Assalamualaikum. Permisi. Di sini kita bukan mau ngajak kelahi nih. Betul. Oke, Bang. Siapa namanya? Takut. Namanya Enung. Dia dipanggil Enung. Abang Enung. Abang Enung. Kenapa? Oke, santai, Bang. Gitu ngobrolnya. Abang Enung, boleh kita bicara sebentar? Abang Enung ini tadinya yang megang wilayah sini. Dan dia memang suka ngendarain kuda. Asalnya beliau itu jawara gitu, dan cuma itu pun setelah dia meninggal juga pun kudanya ikut meninggal. Dia waktu itu kalah karena dikeroyok sama musuhnya di suatu tempat, di gang sempit. Di gang sempit. Abang Nung ini kalau dari perawakannya ini seperti manusia berumur 45 tahun sampai 50 tahun. Masih muda. Abang Nung sudah lama ada di sini, Abang? Sudah lama. Dia sudah lama sekali. Bahkan dulu zaman ini masih rawa-rawa dia di sini. Dan Abang yang punya kuda, saya juga suka kuda, Abang Nung. Dia bilang gini, lu kemari mau ngapain? Mau nantang gua? Ayo. Itu ngomong ke kamu ya? Karena aku nggak bisa lihat dia. Ngomong sama saya. Ini orang betul-betul gak santai. Sebentar. Iya, ngerti. Ini cuma datang, ini cuma silaturahmi aja. Cuma mau keliling-keliling, nengok rumah ini, nengok kawasan ini, berbagi cerita, udah itu aja sih, nggak ada maksud lain. Ya, dia bilang gini, itu bocah tadi ngapa ya ngelihat gua kok kabur? Ya, abang kan serem. Megang Bukan serem, golok. Abang kan kuat. Mungkin dia nggak berani. Waduh, dia bilang gini, enak aja bilang gue serem, gue ini ganteng. Ya, terserah deh. Abang Enung ini suka nampakin diri kah ke orang-orang? Penampilan saya kayak apa ya, pendekar zaman dulu gitu ya, bawa golok di sini dan kumisnya juga besar ya. Matanya yang saya heran tuh merah gitu. Besar, badannya besar, pakai sarung di pinggang. Gue pernah nampakin diri beberapa kali ke orang-orang di sini. Ya, gue soalnya ngeliat dia itu sok-sokan. Oh. Gue pengen mereka tahu kalau ini tempat gue, ini wilayah gue. Ya. Dia cuma bilang kayak gitu. Tapi Abang Nung tahu nggak ini dulu tuh tempatnya apa pas masih rame? Dia bilang tempat ini sudah beberapa kali jadi tempat umum gitu. Sampai akhirnya sekarang jadi
tempat pergudangan Miami ini. Nah, Abang Nung, kalau misalnya nanti ini dibangun lagi, ada banyak orang lagi, Abang Nung bakalan gangguin mereka nggak? Dia bilang gini, tergantung. Kalau emang tuh orang macem-macem, sok jagoan lawan gue. Dia cuma bilang kayak gitu. Berarti nih Abang Nung ini maksudnya kurang lebih, kalau misalnya ada orang yang aneh-aneh berbuat yang dia nggak suka, nanti baru diganggu sama dia. Tapi kalau misalnya nggak aneh-aneh, ya wajar-wajar aja ya, dia nggak akan mengganggu. Iya, paham. Ya udah Ruth, kalau gitu kita langsung balik aja ke depan kali ya. Sebentar Mes, Abang Nung ngomong lagi, kurang lebih gini. Lu pade manusia nggak usah ngegangguin urusan orang. Urusan yang nggak kelihatan nggak usah dicari-cari. Nggak usah dikulik-kulik. Dah, lu pade pergi deh dari sini. Enek gue lama-lama. Mohon maaf Abang Nung kalau mengganggu, kita langsung pergi dari sini. Yuk Ruth, kita dia kayaknya udah nggak nyaman dengan ada kita di sini. Udah merasa terusik sih. Yuk, yaudah keluar aja. Yuk. Kayak udah keluar kita, udah jauh dari Abang Nung. Ya, nggak terasa kita udah muterin area pergudangan Miami ini ya. Dan sekarang aku tahu bahwa tempat ini walaupun dulunya masih beroperasi, memang sudah ada banyak makhluk halusnya yang jahil, Ruth. Penunggu-penunggu yang kuat, yang mereka tuh udah lama tinggal di sini, jauh lebih lama daripada daripada saat area pergudangan ini tuh masih aktif gitu. Nah, menurut kamu nih Ruth, lokasi mana yang paling tepat buat uji berani malam ini? Yaudah, kita ke tempat pertama kali kita jumpa si Meli. Meli menjerit. Iya, yang agak sana tuh tadi. Sana. Yaudah, kalau gitu kita langsung aja jemput sahabat uji berani kita yuk. Let's go. Kami pun memilih area belakang gudang sebagai tempat uji berani kali ini. Pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan sahabat uji berani. Halo, siapa namanya? Anggun, Anggun, usianya berapa? 30. 30. Sudah bekerja? Udah. Oke. Anggun, apa motivasi kamu ikutan uji berani malam ini? Aku sih pengen uji keberanian aku aja, karena kayak percaya nggak percaya aja gitu, ada makhluk yang kayak gitulah gitu. Oke, kalau gitu Anggun, kita bakalan antar kamu ke titik lokasi uji berani. Tapi sebelumnya kita akan pakaikan kamu perlengkapan terlebih dahulu. Ikut saya. Stop. Ya, Anggun, sekarang kamu sudah ada di titik lokasi uji berani. Di sini tugas kamu adalah berdiam diri, tapi nggak boleh diam aja. Kamu harus menceritakan, mendeskripsikan apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, dan apa yang kamu rasakan ke kamera yang ada di depan kamu. Kami sudah siapkan lilinnya dari tadi cepat mati. Kita ada sumber penerangan yaitu lilin. Cuman karena di sini berangin jadi lilinnya gampang mati ya. Tapi kita sudah siapkan korek api di sebelahnya. Jadi kalau mati tinggal kamu nyalain aja, oke? Sekarang buka tangannya. Ya, nih kita sudah sediakan lonceng. Lonceng ini boleh kamu bunyikan kalau kamu sudah ingin menyerah. Nanti kita langsung jemput kamu dari control room. Paham? Anggun, kamu udah yakin dan siap ikutan uji berani malam ini? Insya Allah yakin. Oke, kalau gitu saya dan Rudy akan ninggalin kamu sendirian di sini. Anggun, selamat beruji berani.